Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia Rosyari dari kelas 12 IPS 4. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi dan diagram batang atau histogram. Tugas keterampilan statistika. Berikut adalah data tinggi tanaman cabai dalam milimeter pada suatu perkebunan cabai. Sajikan data tersebut dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan diagram batang atau histogram. Berikut langkah-langkahnya. Langkah pertama yaitu mengurutkan data dari yang terendah hingga yang tertinggi. Dari data sebelumnya didapatkan jumlah seluruh data yaitu 40, dengan data terendahnya 120 dan data tertingginya 135. Langkah kedua yaitu menentukan range atau jangkauan data, dapat disimbolkan dengan huruf R besar. Range adalah selisih positif dari nilai data terendah atau X1 dan nilai data tertinggi atau Xn. Rumusnya, range sama dengan Xn dikurang X1. Untuk data tersebut, nilai data terendahnya itu 120 dan nilai data tertingginya 135. Jadi range-nya adalah 135 dikurang 120 sama dengan 15. Didapatkan range sama dengan 15. Langkah ketiga yaitu menentukan banyaknya kelas interval atau dapat disimbolkan dengan huruf K besar. Banyaknya kelas interval biasanya antara 5 sampai 15 kelas. Namun, terdapat rumus pasti untuk menentukan kelas interval, yaitu dengan aturan Sturges. Rumus aturan Sturges yaitu K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Dari data sebelumnya, N sama dengan 40. N itu adalah jumlah seluruh data. Jadi, kita tinggal masukkan angka-angkanya ke dalam rumus. 1 ditambah 3,3 log 40 sama dengan 1 ditambah 3,3 kali log 40 didapatkan 1,6 sama dengan 1 ditambah 5,28. 5,28 kita bulatkan menjadi 6. Jadi 1 ditambah 6 sama dengan 7. Banyaknya kelas interval yang didapatkan adalah 7. Lalu selanjutnya menentukan panjang kelas interval atau dapat disimbolkan dengan huruf P. Rumus mencari panjang kelas interval adalah range dibagi banyaknya kelas interval. Dari data yang ada, range-nya berjumlah 15 dan kelas intervalnya sebanyak 7. Masukkan rumus. P sama dengan R per K sama dengan 15 per 7. Didapatkan 2,14. 2,14 dibulatkan ke atas menjadi 3. Jadi, panjang kelas interval yang didapatkan adalah 3. Langkah yang terakhir yaitu menyusun tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Dari data yang sudah diurutkan, berdasarkan nilainya didapatkan sebagai berikut. Untuk membuat tabel distribusi frekuensi, dibutuhkan 2 kolom. Yang pertama, kolom kelas interval, dan yang kedua, frekuensi. Di kolom pertama, itu dituliskan nilai data terendah, yaitu 120. Di kelas berikutnya, tinggal ditambahkan dengan panjang kelas interval. Panjang kelas interval yang didapatkan tadi 3, jadi 120 ditambah 3, 123 ditambah 3, 126, begitu seterusnya sampai 7 kelas interval. Nah, dari kelas pertama 120 sampai 122 didapatkan frekuensi sebanyak 7. Kelas kedua 123 sampai 125 didapatkan frekuensi 16. Kelas ketiga 126 sampai 128 didapatkan frekuensi 11. Kelas keempat 129 sampai 131 didapatkan 1
frekuensi, kelas kelima 132 sampai 134 didapatkan 4 frekuensi, kelas ke-6 135 sampai 137 didapatkan 1 frekuensi, dan yang terakhir 138 sampai 140 frekuensinya 0. Jumlah seluruhnya ada 40, sama seperti yang sudah kita hitung sebelumnya. Berikutnya, cara membuat diagram batang. Cara pertama yaitu mencari nilai tepi bawah setiap kelas. Untuk mencari nilai tepi bawah setiap kelas, caranya yaitu nilai awal dikurangi 0,5. Sebagai contoh, di kelas pertama itu 120. 120 dikurang 0,5, jadi didapatkan hasil 119,5, begitu seterusnya. Berikut contoh diagram batang atau histogram. Di bagian bawah itu merupakan tepi kelas bawah, dan di bagian kiri merupakan frekuensi. Ini merupakan bentuk lain dari diagram batang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.